是也自行连变。 Oke Mas Bro dan Mbak Bro, kita lanjut bahas spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 106 bagian 1. Xiao Yan tertawa pelan saat keingintahuan melintas di matanya. Saat itu, Liu Qing adalah eksistensi yang berada di peringkat 3 besar di peringkat kuat Akademi Dalam. Pada saat itu, bahkan Xiao Yan pun memandangnya. Namun, Xiao Yan bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai Liu Qing setelah bertahun-tahun ini. Kota Tianhuang benar-benar meriah. Bahkan mungkin bisa dibandingkan dengan beberapa kota paling makmur di wilayah Black Corner. Xiao Yan mengikuti di belakang Lin Yan. Mereka berjalan melewati beberapa jalan yang panjang dan mengambil beberapa belokan sebelum sebuah rumah yang sangat luas muncul di depan mata mereka. Xiao Yan terkejut saat melihat pertahanan ketat rumah itu. Dia berkata dengan heran. Lin Yan juga tertegun. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, "Sepertinya ada sesuatu yang salah. Klan Liu tidak mengirim begitu banyak penjaga di masa lalu." Setelah Lin Yan mengatakan ini, matanya mengembara sebelum dia menghentikan seorang pria yang dengan tergesa-gesa lewat. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum ketika dia bertanya, "Teman, bolehkah saya tahu apa yang terjadi di kota Tianhuang ini? Mengapa klan Liu bertingkah seperti ini?" Orang yang telah dihentikan Lin Yan meliriknya dengan ragu sebelum bertanya, "Apakah kamu datang dari tempat lain?" Saat ini, klan Liu dan klan Cheng sedang memperjuangkan hak pengelolaan wormhole. Kedua klan tersebut telah membawa cukup banyak orang ke area terbuka di tengah kota. Semua orang di kota berlari untuk menonton pertunjukan. Di tengah kota Tianhuang ada area yang sangat luas yang terbuat dari batu hijau. Sebuah platform batu terletak di tengah tanah terbuka. Saat ini, area di sekitar tanah terbuka ditempati oleh lautan manusia yang lebat. Suara itu seperti suara iblis, menyebabkan gendang telinga seseorang terasa sakit. Mata penasaran yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan tengah-tengah lapangan terbuka. Ada dua kelompok orang yang saling berhadapan di tempat itu. "Chen Yao, wormhole harus dikelola oleh klan Liu saya tahun ini. Apa yang Anda maksud dengan tindakan Anda hari ini?" Orang yang memimpin kelompok di sisi kiri adalah seorang pria berbadan tegap. Dia mengerutkan kening dan ada aura kekuatan bahkan tanpa amarah. Wajah seperti ini agak familiar. Jika seseorang melihat dengan cermat, orang akan menyadari bahwa orang itu tidak mungkin orang lain selain Liu Qing. Ada dua pria tua berambut putih di belakang Liu Qing. Kedua orang ini berdiri secara acak, tetapi mereka memiliki aura agung yang diam-diam beriak. Akibatnya, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Selain itu, ada sosok cantik yang besar berdiri di samping. Wanita ini mengenakan pakaian merah. Wajahnya seperti bunga persik dan dipenuhi dengan daya pikat. Pria manapun yang melihatnya akan merasa tertarik. Wajah ini juga tidak asing. Dia memiliki nama Liu Fei. Ada sekelompok besar orang yang mirip dengan wajah galak di seberang kelompok Liu Qing. Pemimpin mereka adalah seorang pria paruh baya. Matanya menatap Liu Qing dengan cara yang menyeramkan sebelum dia tertawa aneh. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah ketika mereka mendengar suara ini. Yang mereka lihat hanyalah seorang pria tua berjubah merah berdiri dengan tangan di belakangnya. Ada cukup banyak bintik merah di wajah lamanya. Elder Chihuo dari Burning Flame Valley? Tanah terbuka mengeluarkan banyak seruan ketika orang-orang melihat lelaki tua ini. Ekspresi Liu Qing dan dua pria tua di belakangnya sedikit berubah. Segera, mereka menangkupkan tangan dan berkata dengan sopan, "Sebenarnya itu adalah penatua Chihuo."
Menurut aturan masa lalu, sekarang bukan waktunya untuk menyerahkan hak pengelolaan Wormhole. Kepala lembah telah memberi perintah. Dia membutuhkan beberapa alkemis tingkat tinggi untuk pergi ke Burning Flame Valley untuk membantu orang tuanya memperbaiki pil obat. Namun, dia belum menemukan orang yang cocok sampai sekarang. Makanya, dia sudah mengeluarkan perintah ini. Klan manapun yang dapat menemukan alkemis tingkat tinggi akan mendapatkan hak pengelolaan Wormhole. Ini akan efektif selama 3 tahun. Klan Cheng telah menemukan alkemis tingkat 6 yang telah diakui oleh Menara Pil. Jika klan Liu Anda juga dapat menemukannya dan mengundangnya untuk mengikuti saya ke Burning Flame Valley, Wormhole ini akan diserahkan kepada Anda. Apalagi, haknya akan diperpanjang dari 1 tahun menjadi 3 tahun. Ini adalah perintah yang diberikan secara pribadi oleh Kepala Lembah. Siapa yang berani menunda? Lupakan klan Liu Mu, bahkan aku yang dulu tidak memiliki kemampuan itu. Jika klan Liu Anda gagal mengundang alkemis tingkat 6 hari ini, Anda akan menyerahkan hak pengelolaan Wormhole kepada klan Cheng. Apa yang harus kita lakukan, tetua? Liu Qing menoleh, menatap kedua lelaki tua di belakangnya, dan menghela nafas. Kedua lelaki tua itu hanya bisa tertawa getir ketika mendengar ini. Mereka berkata, "Kami juga secara samar-samar mendengar informasi tentang Burning Flame Valley yang mencari alkemis tingkat tinggi." Hati Liu Qing tenggelam ketika dia mendengar mereka berdua berbicara dengan cara seperti itu. Tinjunya terkepal erat sampai mengeluarkan suara retak. Wormhole terlalu penting bagi klan Liu. Ini adalah sumber pendapatan yang sangat besar bagi mereka. Hanya dengan pendapatan ini sebagai yayasan, klan Liu mereka dapat mempekerjakan orang yang lebih mampu untuk memperluas faksi mereka. Namun, jika itu direnggut oleh klan Cheng, tingkat perkembangan mereka akan melambat jika tidak berhenti. Setelah mengatakan ini, Liu Qing hanya bisa melambaikan tangannya dengan wajah hijau sebelum berbalik untuk pergi. Hahaha, Liu Qing, ini tidak seperti dirimu. Apakah kamu akan menyerah begitu saja? Sesosok tiba-tiba bergegas dari luar tanah terbuka dan menertawakan Liu Qing ketika dia baru saja membalikkan tubuhnya. Lin Yan. Liu Qing terkejut ketika dia melihat orang yang telah datang. Dia segera menghela nafas sambil berkata dengan senyum pahit, "Lupakan saja. Ayo pergi. Anda bukan alkemis tingkat 6 dan tidak bisa membantu saya." Mendengar ini, Lin Yan terkekeh dengan cara yang aneh. Dia berkata, Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya terkejut saat melihat tindakan Lin Yan. Mereka segera mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat seorang pria muda berjalan di udara, menuju. Dengan segera, pemuda itu mendarat dengan lembut di tanah. Berjalan di udara, seorang elit Douzong. Tawa lembut yang familiar menyebabkan tubuh Liu Qing menjadi kaku untuk sesaat. Sesaat kemudian, dia akhirnya sembuh. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat pemuda tak dikenal itu. "Kamu Xiao Yan." Kata-kata Liu Qing baru saja terdengar ketika tubuh indah Liu Fei di belakangnya tiba-tiba bergetar. Xiao Yan, nama yang meninggalkan kesan di hati yang sulit dihilangkan. Mata cantiknya diam-diam mengamati pemuda di depannya. Dia sedikit terkejut ketika mereka berhenti di wajah yang agak asing. Matanya yang berhati-hati menemukan beberapa petunjuk dan tangannya sedikit gemetar di bawah lengan bajunya. Dia terlihat agak berbeda, tapi suaranya masih sama. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya menyapu Liu Qing saat dia berbicara dengan keterkejutan yang tidak disengaja. "Bintang 7 Do Huang? Tidak buruk.
Kamu jauh lebih kuat dari Lin Yan, hahaha. Liu Qing akhirnya bisa mengkonfirmasi identitas orang di depan setelah mendengar nada yang familiar ini. Sepertinya kamu sudah berhasil lolos ke kelas Dou Song kan? Dia telah dengan jelas melihat Xiao Yan berjalan di udara sebelumnya. Wajah orang-orang di belakang Liu Qing sedikit berubah setelah mendengar kata-katanya. Mata mereka terkejut saat mereka menyapu tubuh Xiao Yan. Sangat jarang menemukan ahli muda Dou Song seperti itu. Liu Qing menghela nafas. Saat itu, ketika dia sudah setengah kaki ke kelas Douang, Xiao Yan hanyalah seorang douling, namun dalam beberapa tahun yang singkat, Xiao Yan telah mencapai tingkat yang hanya bisa dia lihat. Perubahan ekstrim ini agak sulit diterima. Mata Xiao Yan beralih kembali ke Liu Qing saat dia berbicara sambil tersenyum. Warna kehijauan di wajahnya telah sangat berkurang. Jelas, hatinya merasa sangat senang bisa bertemu Xiao Yan di sini. Saya harus pergi ke daerah Pil. Kota Tianhuang memiliki lubang cacing yang mengarah ke daerah Pil, jadi saya datang mengunjungi Anda di sepanjang jalan. Xiao Yan tersenyum. Matanya menyapu orang-orang dari klan Cheng tidak jauh tanpa meninggalkan jejak. Liu Qing mengangguk saat mendengar ini. Dia langsung tertawa tanpa terkendala. Setelah hari ini, wormhole akan dibuka sekali lagi. Saya akan membantu Anda menyiapkan semuanya. Serahkan masalah kecil ini padaku. Sekarang giliran klan Cheng untuk mengelola wormhole. Mereka selalu memandang klan Liu kami sebagai sesuatu yang merusak pemandangan. Saudara sepupu, mereka hanya akan mempersulit jika kamu menunjukkan dirimu. Liu Fei, yang berada di belakang Liu Qing, bergumam. Ekspresi Liu Qing tenggelam dan Liu Fei berhenti berbicara. Apa yang telah terjadi? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Xiao Yan sepertinya belum melihat wajah Liu Qing. Matanya beralih ke Liu Fei saat dia bertanya sambil tersenyum. Haha. Tidak ada, ini hanya masalah kecil. Ayo kembali dulu. Karena Anda telah tiba di kota Tianhuang, saya harus menerima Anda dengan baik apapun yang terjadi. Liu Qing melambaikan tangannya, menarik bahu Xiao Yan, dan tertawa. Hehe. Aku tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti itu saat kau mengikutiku ke Kekaisaran Magia saat itu. Xiao Yan menatap Liu Qing dan tertawa kecil.